pengertian dan semakin semangat beramal soleh. Untuk itulah kalimat singkat ini di dalam tausiah singkat ini, saya kalau tadi disampaikan oleh Pak Gub, nasihat ini yang jelas bukan untuk Pak Gub, karena Pak Gub tak penting lagi dinasihati, beliau sudah tabah. Saya lihat tadi kami bersama-sama di pemakaman, bahkan beliau yang banyak ngasih pelajaran dengan saya. Maka dari kepribadian Ananda Perca almarhumah, saya lihat mulai dari dulu sampai sekarang, beliau alhamdulillah di antara orang rame-rame sama-sama. Saya hari keempat kemarin sudah saya sampaikan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Gub. Beliau hebat, berangkat dengan rame, fardu kifayahnya lengkap. Bayangkan Pak Gub, malam Jumat 10 meninggal beliau, habis kita menguburkan beliau hujan lebat. Beliau syahidah di jalan Allah, tidak diragukan hadisnya. Setelah itu yang ngantar banyak, yang ngurusi para ustadz, para kiai, para habaib. Sekarang Pak, orang mati kadang-kadang kata yang nyolatkan, ngacak marahnya tak dikit ini. Kadang-kadang sampai orang mau sholat dorong-dorongan. Saya lihat di sini, masya Allah, sudah disolatkan di rumah, dibawa ke sini hampir 400-an para kiai-kiai besar kalau yang hadirin, para ustadz-ustadz. Saya cuma mikir, ya Allah, cak mana nasib aku gaji? Aku yang ustadz loh Pak, maksud itu. Apalagi yang tidak ustadz mesti berpikir maksud aku itu. Kita main halus baik dan jangan saling noleh. Mohon maaf dengan kepala-kepala dinas semua ya. Habis dari sini kita bersalaman. Masya Allah, ya Allah, ini beliau yang masih muda 35 tahun. Begini cara apa yang disampaikan dari kesepakatan dengan Pak Gub, jam-jam yang harus dilalui sampai penguburan tepat waktu. Sampai pulang kita dari penguburan alhamdulillah jam 11 pas. Semua lancar, semua dimudahkan oleh Allah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi sesuai dengan kata-kata orang Arab, masaibu qaumin indal qaum fawaid. Sesuatu musibah yang menimpa saudara kita orang lain itu adalah menjadi faedah, manfaat dan nasihat untuk kita. Maka kalau bapak-bapak pun tak mau dengan nasihat ini, untuk aku dewek. Saya dapat pelajaran yang mahal dari Ananda kita almarhumah ini. Maka saya buat tadi tulisan-tulisan saya, paling saya coret-coret di rumah. Intihazul fursah. Bagaimana beliau ini, strategi beliau ini memanfaatkan waktu. Intihazul fursah. Jadi mohon maaf tadi Pak Gub, kalau saya mungkin salah ngomong. Saya bilang yang banyak ngantar beliau itu bukan bapaknya gubernur. Aku sempat ngomong tadi begitu. Bukan karena bapaknya gubernur, memang prestasi dia. Hak ada. Inilah aku. Aku sebenarnya tidak ngomong dengan gubernur Demak tadi. Sebenarnya strategi beliau ini, manajemen beliau sama dengan manajemen saya. Where dari sasaran, dari seseran. Apa yang saya maksud? Manajemen ikhlasnya itu. Karena tujuan dia adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Karena beliau ikhlas, maka keikhlasan itulah yang membuat kebahagiaan beliau. Bukankah kata orang Arab, man kasura ihsanuhu kasura ikhwanu. Siapa yang banyak saudaranya, siapa yang banyak kebaikannya, akan banyak saudaranya. Maka kalau sampai tadi sore masih ramai di sana kami tinggalkan tadi, Allahu Akbar. Ini yang saya titipkan kemarin malam yang keempat. Apa kata orang Arab? Waladat kaya ibna Adam wa anta baqiyan wan nasu haulaka doakan masrura. Kau sedang lahir, pada saat itu manusia semua senyum dan ketawa dan kau nangis. Maka berusahalah membuat hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti, yang istilah Pak Gub tadi kreativitas, kreatif. Kalau saya pakai tabkirat, banyak hal-hal yang baru, masya Allah. Sehingga kalau kau mati, kata orang Arab tadi, kau mati, kau senyum dan orang lain di sekitarmu menangis. Itu gawe gitu. Cuma itulah gawe kita nih Pak. Kulu kilir. Sampai orang juga pernah nanya saya, Pak Ustaz Asiwan tidak capek kulu kilir, mumpung
masih bisa 10 kilo, aku bilang. Kalau aku bilang mati, tak baca lagi kau lihat aku 10 kilo. Dan kalau kau lihat 10 kilo, larilah kau secepat-cepatnya. Bahasa Jepangnya itu chongfo, bahasa kita pocong. Tak mumpung. Maka kalimat ini saya ambil manfaat dari beliau, biarpun beliau adalah lebih muda dari saya. Kata beliau tadi, akhirul hikmah min aisya'in atau min aifamin kharajat. Silakan ambil hikmah dari mana saja, biarpun dari anak kecil. Jangan bangga main tua-tuaan bapak. Aku udah dapat nasihat dulu, ceramah saya mulai 25 tahun. Pada rombongan yang tua-tua dengan saya, Ustaz Hasibuan, kamu pada malu hati kau berikan ceramah dengan kami. Kami ini lebih tua dari kamu. Sudah banyak makan asam. Ku bilang, laju lama, perbanyak asam itu pasal murah kaki kau bilang. Saya tahu para sahabat kan tidak lama-lama mereka jadi baru masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya kan? Tapi dijamin oleh Allah mereka masuk surga juga. Allahu Akbar. Apa yang ingin saya katakan? Tidak tergantung dengan umur. Kalau tua bayi bangga dengan tua, bagaimana saudara kita yang tinggal di bangku itu? Tua bangku prestasi, amal soleh. Ini yang kita sampaikan kemana? Boleh kita berlomba-lomba, cuma satu yang boleh lombanya, lomba amal soleh, lomba cantik, lomba tampan. Kan anggota kan guru juga itu. Iya. Kalau cuma lomba cantik habis. Istilah saya, sampai 25 tahun masih cantik mungkin. Kata kalau sudah 70 tahun, kata orang Jakarta ngeri deh. Kata orang Palembang ngeribut. Nah, makanya saya bingung Pak, kalau ada orang sombong dengan penampilannya, dalam hati apalah yang disombongkan bibi ini. Awak punya gelang, mana lebih mahal harga gelangmu daripada pergelangan tangannya? Untuk apa kau bilang punya kalung kalau tak kata leher? Nanti taruh di mana kalung itu? Berarti kalau ada orang sombong, itu orang tak terkenal dengan dirinya. Kalau bahasa kami di Komprima jelas. Masih ingat kan di Palembang cuma dari mama? Ma ini, ma itu, ma mana, ma laku, ma sumpah. Tak mama jelas. Kalau jawab dari Jawa namanya itu mak lampir namanya itu. Saya sepakat apa yang sampaikan Al-Baqir tadi. Kerendahan hati. Bukankah Anda kita yang memberikan pelajaran dengan kita? Biarpun dia sudah anggota DPR, orang yang hebat DPD, tapi kalau kita ceramah, suka aja di depan. Kalau ketawa, lepas Pak Bu. Masya Allah, hormatnya. Ya, kita kan banyak orang kadang-kadang jaim, cana mati juga. Hati-hati bapak-bapak, yang galak-galak jaim cepat mati. Maksud saya, kau usah biasa-biasa saja. Kata Pak Guru tadi, di atas langit masih ada langit, ya, kerendahan hati, akhlak yang bagus. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari beliau. Untuk itulah saya menitipkan dengan saya kita semuanya berkaitan dengan kursus apa sih kursus bahasa Inggris itu? Opportunity, opportunity. Kaos kaki go to school. Artinya pergi ke sekolah pakai kaos kaki. Ada bapak batik banyak aslinya. Dengar aja nak suara itu. Masya Allah, waktu bagaimana kita memanage waktu itu dengan baik. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan sambil memegang bahunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sambil memegang bahu berkata dengan Umar bin Khattab, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw amiri sabilin fa idza amsayta fala tantajir as-subah wa idza asbahta fala tantajir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Saya kira ini pelajaran untuk kita semuanya yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kalau beliau masalah kenikmatan mudah-mudahan lebih hebat sudah dari kita. Kita ini belum tahu nasib Bapak, belum tahu nasib. Cak mana cara meninggalnya, apa banyak yang ngurusi atau tidak, ada yang meminta. Sekarang banyak orang mati tuh kadang-kadang ngukur dewe. Sekarang lah, karena longsor maksudnya gitu. Almarhumah ya Allah, tidak iri dalam makna yang sebenarnya. Saya itu senang. Saya tak bilang dengan Anda
Samsudin. Aku kan sama-sama dengan beliau di Jambulan kemarin. Alangkah banyak orang yang baca ayat-ayat dengan beliau, seperti malam hari ini 3.000-an dengan Zoom tiap saat. Itu baru yang langsung. Bagaimana tempat-tempat yang lain di pesantren-pesantren? Ya Allah, kalau baca kita juga diberikan oleh Allah keberkahan itu dan nikmat itu seperti itu. Amin. Saya ulangi lagi, fa innal maqtu hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap orang kita kalau sudah nanti meninggal akan meninggalkan cerita. Kalau baca cerita-cerita yang nanti didengarkan itu cerita-cerita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah dengan Umar bin Khattab? Ya Umar, jadilah kau di dunia seperti orang asing atau seperti musafir yang menyeberang jalan. Apa maksudnya? Hidup ini singkat. Kata Pak Butan, kalau main logika-logika gitu, ketika 40 tahun abang saya meninggal, abang saya loh, aku yang lewat, aku 55 sekarang. Apa kata bapak saya? Allah ya Abu, inilah katanya kematian, tidak pandang bulu. Mestinya kalau umur katanya aku yang mati duluan baru dia. Ternyata tidak. Singkat hidup ini. Maka kata Rasulullah seperti orang yang asing. Kita ini asing ini, tamu galau kita di Geria ini. Termasuk saya. Semua kita. Kecuali Pak Guru. Tamu. Yang namanya tamu suatu saat pasti pulang. Mohon maaf Bapak, kalau bapak yang tak balik berobatlah. Ya. Berarti kurang secanting atau mungkin 11-12. Nauzubillah. Apa maksud saya? Ini kan nilai-nilai filosofi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa hidup ini kita adalah bagaikan tamu. Maka tamu yang bagus jangan galak ngatur-ngatur, ikuti baik aturan. Saya di sini kita semua termasuk kami pengisi acara ini. Kalau kata pembawa acara panas suruh tegak-tegak, balik-balik. Ya kan? Masya tamu namanya. Jangan bertingkah bahasa gitu. Kita ini sebenarnya kan makhluk Allah di dunia ini. Ya belok-belok aja lah aturan Allah. Jangan ucap-ucap kata orang Palembang, kata orang India cahaya-cahaya. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Aku kalimat yang tadi yang kutumbuhnya dari Pak Guru. Wallahi itu tanda salut saya. Apa kata beliau tadi? Ternyata biarpun aku ini adalah gubernur yang paling tinggi lah ibaratnya untuk sukses, tak baca melawan mereka. Tak ada Pak Guru melawan mereka. Pak Guru cukup lah dibusuin sama itu. Katanya kalau aku kaki mati tolong, katanya ditanggung gigi-gigiku. Kata giginya ngapo kak. Dia dikira malaikat, aku masih bayi. Lagi yang tak kata jenggotnya. Masya Allah. Kita dapat pelajaran kalau malam hari. Coba lihat. Kata beliau itu, mau kalau ada hubungan apa dan satpol pp, atau baca lah kamu bisa ngelawan mereka. Kau kena kubuk duluan. Nah, ini terima kasih Pak Guru. Ini alhamdulillah kepada dia sekali lagi. Kepergian ananda kita ini harus membawa kita lebih segar, lebih insya Allah ruhiyah kita hidup. Ya, bahwa kita ingat dengan mati. Maka saya bilang tadi jangan cuma datang baik fisiknya, tapi hati jeda. Ujungnya ada 7 malam gitu. 7 malam saya hitung Pak Guru 6 judul ceramah malam ini, seminggu ini. Aku apalkan kemarin ada Habib Mati, habis itu Ustaz Amiruddin. Hafal kalau aku isi-isinya, kau salah sampaikan di sini langsung waktu itu. Habis itu saya semalam lagi ada Ustaz yang dari Lampung. Malam hari ini, memang 2 malam ini diminta yang dari jauh-jauh, dari Lampung dan dari Medan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tadi kata Rasulullah? Qul fid dunya ka'annaka gharib aw amiri sabili. Jadilah kau Umar, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di jannah seseorang. Bani Syaitan itu takut dengan beliau. Kata Rasulullah, kau harus jadi seperti tamu atau orang yang lewat di jalan. Nyebrang jalan sah lewat sah, ya kan?
sebentar cuma. Maka kalau orang menyeberang jalan, prinsipnya pertama harus hati-hati, dia kiri kanan. Jangan, hati-hati supaya jangan ditabrak. Karena kemarin ada orang gara-gara jerawat mati boleh itu. Gara-gara jerawat, mijit jerawat, nyeberang jalan, tabrak motor mati boleh itu. Ikhwatul iman yang saya hormati, yang kedua tadi apa kata Rasulullah? Aw'abini sabili. Maka kata beliau, dan ini nasihat untuk kita, termasuk nasihat dari prestasi anak kita yang kita lihat tadi. Apa maksudnya? Fa'idha asbahta fala tantadiril masa. Kalau kau di waktu pagi jangan tunggu datang sore. Kalau kau di waktu sore jangan nunggu pagi. Maksudnya itu beramal soleh lah, wherever and whenever. Kapan dan di mana saja. Makanya kawan-kawan para pejabat semua, aku ini melihat bapak-bapak. Asal insya Allah niatnya benar. Saya bagus sendiri bagus. Kita bagus lain bagus dakwahnya. Aku dimeler lagi berjam-jam ini tak. Dia sekali tanda tangan sah selesai. Makanya ketika beliau bilang, bang, kalau pajak tolong juga saya bagaimana kita mengembangkan tahfizul Quran. Ya Allah, itu yang bertunggu-tunggu. Apa yang kita cari hidup ini, bang? Ya, sudah mati kata lagi. Masya Allah, yang seperti dibuat oleh anak-anak kita percaya ini banyak yang tinggalkan. Bahkan saya dapat bocoran, ada rumah rumah duafa untuk hanya rumah makan untuk orang-orang yang lupa makan. Kalian tahu kan? Faiza, Masya Allah sudah diresmikan di beberapa hari yang dulu. Beliau meninggal kan? Allah yarhamha. Bagaimana? Ini gas gratis. Oksigen. Masya Allah. Cuma ini tujuan hidup kita ini, Pak. Bagaimana supaya jadi baik, bisa memberikan kebaikan. Berhentilah kalau ada orang kawan-kawan di Palembang ini ngomong lemak baik dia, berhentilah kalimat itu. Sekali-kali kita ngomong lemak ni anakku. Pasti ada juga bapak-bapak yang senior di bawah itu. Pasti ada ngomong lemak baik Ustaz itu. Yang ngomong kita nunggu. Ya Allah. Kalau aku ngomong lemak baik bapak dulu kamu tegak. Nah, tergantung dengan keikhlasan kita kan, niat kita. Maka jangan ada kata-kata lemak baik. Mulai malam ini kalau penting, ya Allah lemak ni anakku ya Allah. Kalimat Pak Bud yang kita dapatkan. Lemak ni anakku ya Allah, kau titipkan aku 35 tahun anak yang soleha. Itu yang kita iri. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Maka istilah kita tadi digencot oleh Allah 35 tahun saja Pak Bu, tapi itu prestasinya lebih hebat daripada 100 tahun. Kira-kira begitu kata Allah. Masya Allah. Maka berikutnya kata Rasulullah, kalau kau sedang sehat, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Saya kira ini nasihat untuk saya, untuk kita semuanya, sehingga insya Allah kita punya semangat hidup, ya. Lebih semangat lagi, kita tidak ada istilah capek dalam berbuat baik. Karena memang tujuan hidup kita cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir dan yang zooming semuanya. Pergunakan hal ini yang kata Rasulullah, iqtanimu khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, sihhataka qabla saqamika, faraghuka qabla syukrika, ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 ini, tak pajak berulang. Tak pajak berulang-ulang lagi Pak. Kalau lagi kita umur 50 nak balik lagi 30 tak pajak. Saya ini Pak paling nikmat mulai umur 25 lah ceramah di dusun-dusun apalagi cara tempat Pak Wagub ini. Kapan habis makan pasti itu hidangan itu Pak. Termasuk di Sukaraja itu. Oh, aku paling banyak makan di situ. Kapan makan? Aku lingkaran pasti bersama dengan yang tua-tua. Aku paling muda Pak. Hidangan itu. Kapan ku kali dagingnya dengan yang tua-tua. Apabila usah takut lagi kami katanya. Coba lemang ku bilang, dah baca lah kita punya mutar-mutar katanya. Ku kasih telur baru mantap dia. Apa yang saya maksud? Ternyata memang nikmatnya masa muda itu terasa nikmat muda kalau sudah tua. Kata orang Arab juga, nikmatus syai'i idza dhahaba. Nah, sekarang nikmat sesuatu itu akan terasa kalau sudah pergi. Nikmat punya gigi kalau sudah SOS, sudah ompong sama sekali.
nikmat gagal berjalan kalau sudah bilang ya. Kalau aku ceramah di Kodam itu dengan Pak Pangdam manfaatkan tegak dengan tidak seperti ini lagi. Tongkat komando itu paling sebelum pensiun ini. Kalau sudah 70 tahun tadi pakai ulang ketawa-tawa, jangan ketawa-tawa, jangan kalah memegang tongkat ini. Akuannya cakap mati lagi kalau sudah ini mentang-mentang punya rumah 2 tingkat, so hebat. Baru 70 tahun, dapat lagi mana naik lagi. Sudah manfaatkan masa sehat, masa muda. Nah, kalau bagus, alhamdulillah sudah. Bahkan beliau bilang, kalau penting bang, kita buat ulama Umar. Kan begitu teman, sudah tanda tangan beliau. Karena beliau yakin tak pacak dunia ini diurusi bukan cuma satu orang. Umar saja tak cukup, ulama saja juga tak cukup. Ya kan? Harus together. Oh, together apa sih? Together sama-sama. Simfani minannas. Kalau ulama Umar, bahasa Arabnya al-fakam. Kalau ulama dan Umar bersatu, tambah lagi pula orang-orang yang insya Allah ya orang-orang agnia al-fakam wal lancar. Kalau sudah al-fakam wal lancar al-laju. Cuma sekali berputar hidup ini Bapak. Tak mungkin lagi 55 turun lagi jadi 35. Ya sudah lah, boleh lah, mungkin kita bagus-bagus ini. Tapi jangan. Ayat yang kita baca tadi, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami kurangi siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kekuatannya. Mana sanggup Bapak? Saya ini pemain bola kaki Pak. Umur 25, 30 sampai 45 kemarin masih main futsal. Sekarang alhamdulillah. Tapi coba kemarin alhamdulillah bagus main bola masuk juga. Jarak 30 meter saya coba masuk. Tapi tak ada penjaga gawang ini Pak. Kita jujur saja lah. Mau kalau katanya titik puspa yang hebat itu masih penampilan, tapi kan lemes juga itu. Boleh jangan main casing-casing my friend. Ya. Bangga dengan casing, bangga dengan casing, bangga dengan casing. Isinya penting. Ya. Maka zahir dan batin itulah pesan Indonesia Raya dengan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang ikhlas. Yang penting kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau orang barat bilang the time is money, maka kita akan tampil mengatakan the time is worship. Tiada waktu dan kesempatan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.